berhubungan dengan 2 orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. 2 Maret 2021. Tepat setahun sejak kasus pertama COVID-19 diumumkan di Indonesia. Hingga akhir Februari saja, angkanya hampir menyentuh 1,4 juta kasus positif di Indonesia. Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah, namun faktanya kasus corona di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan. Berbagai kebijakan dinilai banyak kalangan tak berhasil. Apa saja kebijakan amburadul pemerintah menghadapi COVID-19? Leletnya respon awal mitigasi pandemi terlihat dari pemerintah memilih tidak melakukan lockdown total, tapi hanya pengetatan lokal bernama Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Padahal, elemen dasar pengendalian virus adalah bertindak cepat sebelum penularan meluas. Negara seperti Taiwan dan Singapura memperlihatkan langkah cepat untuk mendeteksi dan mengisolasi kasus baru. Hal ini menjadi faktor penentu dalam mengendalikan penyebaran. Komunikasi publik para pejabat juga amburadul. Meremehkan virus corona dengan mudahnya disampaikan ke publik. Saudara-saudara kita ini sudah berhasil menjalani masa observasinya dengan baik, dengan tetap sehat, karena doa restu dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Dan virusnya ringan-ringan saja, itu hoax luar biasa. Masker salahmu sendiri kok beli, ya? Ini nggak usah pakai masker ya? Nggak usah masker untuk yang sakit. Lihatlah, main confident banget, yakin apa yang harus dihadapi. Yang dihadapi ini corona, bukan barang yang menakutkan luar biasa. Pemerintah jangan terlalu mendramatisir persoalan, terutama pemerintah daerah itu. Ada sesuatu yang belum jelas, sudah konferensi pers corona. Setiap daerah itu supaya membuat tenang, tidak membuat situasi seperti menakutkan, itu ya biasa-biasa aja. Setahun pandemi di Indonesia, terbukti pemerintah memprioritaskan ekonomi. Terlihat dari 695,2 triliun rupiah anggaran penanganan COVID. Hanya 87,55 triliun rupiah untuk kesehatan. Bahkan kemudian dipotong menjadi hanya 87,55 triliun rupiah. Sejak awal pandemi, publik dibingungkan dengan berbagai istilah pembatasan mobilitas. Sempat heboh soal darurat sipil bahkan darurat militer untuk tangani COVID. Pemerintah kemudian menerapkan pembatasan sosial berskala besar. PSBB kemudian terus berlanjut hingga berjilid-jilid. Di Jakarta sendiri, sudah 21 kali perpanjangan PSBB. Istilah rimba yang asing di telinga juga digunakan pemerintah. PSBB transisi, new normal, isolasi mikro kecil, PSBM, PSBMK, PPKM mikro, juga istilah ODP, PDP, OTG, suspek, probable, dan lain-lain yang membingungkan masyarakat. Selama ini pemerintah sering menyalahkan masyarakat karena tak patuh 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan belakangan ditambah 5-7M. Tapi kewajiban pemerintah untuk menjalankan 3T, testing, tracing, dan treatment sangat rendah. Testing COVID di Indonesia diklaim sempat melebihi standar WHO.
meski setelahnya Menteri Kesehatan sendiri mengatakan tak berguna. Kita tuh nggak disiplin, cara testingnya salah, testingnya banyak, tapi kok naik terus. Habis dites orang kaya saya, setiap kali mau ke presiden dites. Dan tadi malam barusan saya di swab, seminggu bisa 5 kali swab kalau masuk istana. Emang bener gitu? Testing kan nggak gitu harusnya kan? Testing itu kan testing epidemiologi, aku diajarin itu sama teman-teman dokter, bukan testing mandiri. Yang dites tuh orang yang suspek, bukan orang yang mau pergi kayak Budi Sadikin mau ngadep presiden. Nanti 5 kali standar WHO kepenuhin tuh 1/1000 per minggu, tapi nggak ada gunanya testingnya. Pertengahan Februari 2021 jumlah tes semakin menurun, menyebabkan positivity rate mencatat rekor tertinggi 38,34% per Selasa 16 Februari 2021. Artinya 1 dari 3 orang yang dites positif COVID-19.